Dodit pernah diculik setan waktu kecil. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Film Rumah Dinas Bapak merupakan film horor komedi yang diangkat dari kisah nyata masa kecil Dodit Mulyanto. Cerita film ini diangkat dari thread kisah nyatanya. Thread tersebut pernah menjadi spesial episode di podcast Do You See What I See? Berikut adalah alur cerita film Rumah Dinas Bapak. Film ini dimulai dengan Dodit yang balik lagi ke rumah dinas bapaknya saat ia masih SD, sekitar tahun 1992. Rumah ini disebut Kemantren, sudah berumur 200 tahun sejak zaman Belanda. Kemantren ini terletak di tengah kawasan hutan jati Kabupaten Blitar. Dodit memperlihatkan betapa angkernya rumah itu. Kabarnya ada penjara di sebelah rumahnya untuk menghukum pencuri kayu. Gak ada lagi yang berani tinggal setelah keluarga Dodit pergi dari sana. Tampak banyak sekali cicak. Konon kabarnya suara cicak dan banyaknya cicak berhubungan dengan demit dan ilmu teluh. Kejatuhan cicak pun dikabarkan berkaitan dengan nasib yang sangat sial. Dodit meyakinkan penonton bahwa kisahnya ini horor bukan komedi, jadi penonton diminta untuk serius. Jadi begini ceritanya. Di suatu malam, keluarga Dodit berkumpul sambil makan malam. Terlihat Dodit yang masih SD tinggal serumah dengan ibu, kakak keduanya, Mbak Lis, yang sedang hamil, dan suaminya Mbak Lis, Mas Dewo. Terlihat juga bapaknya Dodit yang mirip sekali sama Dodit ketika dewasa. Bapaknya cerita kalau dirinya yang mantri hutan mendapat tugas baru sebagai polisi hutan di tengah kawasan hutan jati di Blitar. Bapaknya diberikan rumah dinas dan harus tinggal selama 1 tahun sampai naik jabatan. Ibunya sudah pasti setuju untuk ikut. Mbak Lis juga harus ikut karena Mas Dewo itu mantu sekaligus bawahan bapak. Setelah bernegosiasi dengan sengit, Dodi juga setuju ikut pindah karena diiming-imingi mainan Tamio yang diinginkannya sejak lama. Dodit minder sama teman-temannya karena dia sendiri yang gak punya Tamio. Singkat cerita, keluarga Dodit mulai siap untuk pindahan. Mbak Lis dan Mas Dewo pergi naik mobil sedangkan Dodit pergi sama bapak dan ibu menggunakan motor. Hari telah menjelang maghrib. Ketika mereka hampir tiba di rumah dinas, motor bapak tiba-tiba mogok. Mereka pun dengan terpaksa harus mendorong motor. Tiba-tiba ibu melihat sosok demit yang duduk di atas pohon. Ibu pun takut dan memberitahukan hal itu ke bapak. Sambil kesal, bapak bilang sama ibu kalau itu cuma monyet. Bapak lanjut bilang agar ibu diam dan menghiraukan apa yang ia lihat agar bisa fokus sampai rumah dinas. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah dinas. Lis dan Mas Dewo pun juga sudah tiba. Keduanya sangat terkejut mengetahui ada penjara di rumah dinas. Dua anak buah bapak bernama Sugeng dan Kasno pun tiba. Mereka lalu berkenalan satu sama lain. Saat Sugeng dan Kasno akan pamit, hari sudah terlanjur larut malam. Ibu menawarkan keduanya untuk menginap saja malam ini. Mereka menolak dengan alasan rumah mereka dekat pada rumah mereka jauh dan takut tidur di penjara karena tahu tentang sejarahnya yang angker. Ketika bapak yang bilang agar mereka menginap di penjara, keduanya pun tak punya lagi alasan untuk menolak. Semuanya masuk ke ruangan masing-masing sedangkan bapak harus pergi patroli hutan. Saat semuanya sudah tertidur di tengah malam, Dodit kebangun gara-gara ngedengar suara menakutkan di luar rumah. Dodit lalu membangunkan ibunya. Suara itu terdengar dari arah penjara. Dodit dan ibu memutuskan untuk mengeceknya. Ternyata Sugeng dan Kasno juga terbangun gara-gara ngedengar suara-suara. Mereka juga ikut ngecek keluar. Terlihat ibu sudah tiba di dekat penjara. Ia melihat ada rambut yang sangat panjang di dalam penjara. Ketika ibu meraih dan melihatnya dari dekat, tiba-tiba muncul Kasno dan Sugeng yang bikin kaget. Bersamaan dengan itu, bapak akhirnya pulang dari patroli di hutan. Keesokan harinya, bapak, Kasno, Sugeng, dan Dewo mulai bekerja di dalam hutan di daerah sana. Saat Mbak Lis dan ibu berada di depan rumah menunggu Dodit yang sedang memakai sepatu untuk pergi ke sekolah, seorang pedagang minyak datang. Pedagang itu bernama Mbah Slamet. Ibu minta Mbak Lis yang ngobrol sama Mbah Slamet karena harus ke dalam untuk ambil tas Dodit. Di sela obrolan mereka, Mbah Slamet nanya ke Mbak Lis, gimana rasanya tinggal di rumah itu. Sepengetahuan Mbah Slamet, rumah ini angker dan banyak orang yang meninggal tepatnya di zaman Belanda dulu.
Bapak yang mendengar percakapan itu kemudian menegur Mbah Slamet untuk tidak bercerita aneh-aneh demi tidak membuat keluarganya merasa ketakutan. Sore itu ketika Mbak Lis mengangkat jemuran, ia mendengar suara minta tolong dari penjara. Saat ia akan ke sana, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Dewo yang menanyakan mau kemana. Hari demi hari berlalu, keluarga Dodit semakin banyak mengalami hal-hal ganjil di rumah dinas Bapak. Malam harinya, ibu dan yang lainnya menceritakan keanehan yang dialami mereka kepada Bapak. Namun Bapak mengatakan kalau semua itu hanya halusinasi dan gak usah dipikirin. Namun, esok harinya terjadi lagi peristiwa mistis. Saat Bapak dan petugas hutan lainnya meresmikan lahan konservasi hutan, Sugeng kencing sembarangan. Ia pun kesurupan. Arwah yang memasuki tubuh Sugeng marah-marah meminta jasadnya dikuburkan dengan layak. Sugeng pun ngamuk-ngamuk mulai menyerang orang di sekitar. Melihat Sugeng kesurupan, Kasno memanfaatkan situasi tersebut untuk memukuli Sugeng. Niatnya untuk bikin dia bangun dari kesurupan, tapi sekaligus melampiaskan kekesalannya selama ini pada Sugeng. Setibanya di rumah, ibu mulai mencurahkan isi hatinya. Ia minta agar sekeluarga segera pergi dari rumah dinas ini karena peristiwa ganjil semakin hari semakin berbahaya. Apalagi Dodit masih kecil dan Mbak Lis semakin dekat untuk melahirkan. Tentu saja Bapak menolak. Tugas dinas ini sekali seumur hidup dan kesempatannya untuk naik jabatan. Bapak meminta agar ibu bersabar. Ibu hanya bisa kesal dan pergi ke dalam kamar. Dodit nyusul ibunya ke kamar. Melihat ibu sedang menangis. Bukannya menyenangkan hati ibunya yang sedih dan ketakutan, Dodit malah menagih janji ibunya tentang Tamio. Dodit yang penasaran menemui Sugeng dan Kasno. Ia meminta untuk diceritakan sejarah rumah tersebut. Karena mereka nggak mau cerita, Dodit minta untuk diantarkan ke rumah Mbah Slamet. Setibanya di kediaman Mbah Slamet mulai bercerita seluk-beluk rumah dinas Bapak. Konon di zaman penjajahan Belanda dulu, ada gadis pribumi yang dihamili laki-laki Londo yang sudah beristri. Sang wanita bernama Rukmini atau biasa dipanggil Mimin. Lama-kelamaan hubungan mereka berdua diketahui oleh istri si Londo, lalu Londo akhirnya meninggalkan Mimin. Bahkan, si Londo ini berhasil memutarbalikan fakta bahwa Miminlah yang berbohong atas hubungan itu. Lalu Mimin dipenjara di sel di rumah dinas Bapak. Mimin tidak bisa dikunjungi siapapun bahkan laki-laki yang mencintainya. Tidak berhenti sampai di situ, Mimin difitnah telah mencuri dan akhirnya dipotong jempolnya. Mimin pun sangat menderita dan akhirnya melahirkan bayinya di dalam sel itu. Tak lama kemudian, keduanya meninggal dan meninggalnya itu tepat malam Jumat Kliwon. Malam harinya Bapak dan lainnya bertugas patroli di hutan. Saat Sugeng keliling sendirian, ia dikejutkan dengan sosok mengerikan. Sosok itu minta tolong kepada Sugeng. Sementara itu Mbak Lis yang sedang manasin air melihat Dewo masuk ke kamar. Ia mencium bau perengus yang gak enak banget dari Dewo. Mbak Lis lalu nyuruh Dewo mandi pakai air yang baru saja Mbak Lis hangatkan. Saat Mbak Lis masuk ke kamar, gak ada Dewo di dalam sana. Ia pun menemui ibu di mana ibu mengatakan bahwa Dewo sudah dari tadi bersama bapak di hutan berpatroli dan palingan pulangnya nanti subuh. Malam harinya saat Mbak Lis sudah tertidur, ia terbangun karena mendengar suara langkah-langkah. Ketika ia menghampiri sumber suara tersebut, Mbak Lis melihat dirinya yang sedang melahirkan dengan dibantu ibu dan sosok hantu yang begitu menyeramkan. Mbak Lis pun berteriak, namun ternyata itu semua mimpi buruk. Seluruh keluarga mendengar teriakan Mbak Lis lalu berkumpul. Mereka bertanya-tanya mengapa setiap malam Jumat Kliwon selalu saja ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah dinas Bapak. Esok harinya, ibu nyuruh Sugeng dan Kasno pasang jimat di sekeliling rumah. Ibu juga memakaikan jarum bawang ke baju Mbak Lis dan nyuruh Dodit naburin garam di sekitar penjara. Keesokan harinya saat Dodit pulang sekolah, ia mendengar dari luar rumah bapak dan ibu bertengkar masalah rumah dinas Bapak. Tiba-tiba muncul Mbak Lis yang mengajak Dodit untuk jalan-jalan. Saat keduanya telah pergi, tiba-tiba muncul Mbak Lis yang asli nyariin Dodit.
Dodit yang sudah pergi jauh dari rumah mulai merasakan adanya hal yang ganjil. Dodit melihat darah mengalir di kaki Mbak Lis. Ketika badannya berbalik, Dodit melihat bukan wajah Mbak Lis, melainkan makhluk mengerikan. Beruntung Dodit bisa kabur. Di rumah dinas Bapak, waktu sudah menjelang maghrib dan terlihat seisi rumah panik karena Dodit belum saja pulang. Bapak memutuskan untuk mencari Dodit bersama Sugeng, sedangkan Dewo dan Kusno disuruh untuk ke rumah warga meminta bantuan. Dewo dan Kusno juga ke rumah Mbah Slamet menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Mbah Slamet cerita kalau di kampung gak ada penculik anak, hanya ada pencuri kayu. Kecuali yang nyulik itu bukan manusia. Dodit ternyata tersesat di pemakaman desa. Ia mendengar ada yang sedang nyanyi lagu Jawa dari arah pepohonan. Beruntung bagi Dodit, Mbah Slamet tiba tepat waktu. Ia bercerita kalau keluarganya sedang panik dan kemudian ngasih jimat sama Dodit. Mbah Slamet lalu minta Dodit untuk tidak menceritakan peristiwa yang ia alami ke siapapun. Tak lama kemudian, Dodit tiba di rumah dinas Bapak. Ia disambut ibu dan bapak. Saat ditanya dari mana, Dodit beralasan kalau ia hanya jalan-jalan sebentar. Tiba-tiba Mbak Lis pecah ketubannya. Bapak langsung beraksi dengan meminta bawahannya untuk mendatangkan bidan. Sedangkan ibu dan Dewo mengantarkan Mbak Lis ke kamar. Singkat cerita, Mbak Lis berhasil melahirkan anak perempuannya dengan selamat. Seluruh keluarga bersuka cita. Namun, hari itu adalah tanggal 26 bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Sementara itu, Bapak dan yang lainnya memutuskan untuk pulang ke rumah dinas Bapak karena teringat malam itu adalah malam Jumat Kliwon dan cuaca mendung terasa akan hujan. Di rumah saat Mbak Lis terbangun, ia melihat banyak sekali cicak di kamarnya. Dodit lalu mendatangi Bapak yang baru tiba dan mengatakan kalau di dalam rumah tiba-tiba saja banyak cicak. Saat mereka semua masuk ke dalam, tiba-tiba saja listrik padam. Lalu, saat Mbak Lis mengecek bayinya, tiba-tiba saja bayinya menghilang dari tempat tidurnya. Mereka pun panik, dan di sini ibu menyalahkan bapak yang sudah diwanti-wanti jauh-jauh hari untuk segera pulang. Bapak pun mulai sadar dan berpikir kalau omongan ibu ada benarnya. Bapak dan Dewo kemudian ke rumah warga untuk meminta tolong membantu mencari keberadaan cucunya. Tidak hanya itu, Bapak juga ke rumah Kasno dan Sugeng untuk meminta bantuan mencari keberadaan cucunya. Setelah semua warga berkumpul, pencarian pun dibagi menjadi 2 kelompok. Namun hasilnya nihil. Dewo pun ke rumah Mbah Slamet dan meminta agar Mbah Slamet mau membantunya menemukan anaknya. Mbah Slamet mengatakan kemungkinan besar penculiknya adalah Mimin. Singkat cerita, semuanya berkumpul di rumah Mbah Slamet untuk melakukan ritual pencarian bayi. Saat membaca mantra, Mbah Slamet tiba-tiba pindah dimensi. Ia langsung berkeliling mencari bayi. Tak lama kemudian Mbah Slamet berhasil menemukan Mimin. Mbah Slamet memohon Mimin mengembalikan bayi Mbak Lis. Mimin menangis sambil curhat tentang masa lalunya. Ia dihianati orang-orang yang dicintainya. Hanya cicak yang jadi temannya di akhir hayatnya. Mbah Slamet bercerita kalau bukan keluarga ini yang bertanggung jawab atas kematiannya. Mimin berpesan bahwa jika dirinya tidak dihargai semasa hidup, ia berharap untuk dihargai ketika dirinya sudah mati. Mbah Slamet pun kembali ke dunia nyata. Mbah Slamet lalu berpesan kalau mereka hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan bayi, namun ketika mereka ingin keluar, pintu terkunci. Mimin kemudian menunjukkan wujudnya. Mbah Slamet, Kasno, dan Sugeng menghampiri Mimin untuk memohon agar tidak mengganggu lagi. Tapi tiba-tiba mereka menghilang dan berpindah ke tengah hutan. Di rumah dinas, Bapak dan Dewo berhasil keluar dengan mendobrak pintu. Mereka segera menghampiri sumber suara bayi. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan bayi Mbak Lis yang ternyata berada di penjara. Sementara itu Mbah Slamet, Kasno, dan Sugeng akhirnya bertemu. Mbah Slamet lalu berterima kasih kepada Mbah Buyut, sosok demit pohon yang ternyata selama ini membantu melepaskan teror Mimin. Esok harinya Mbah Slamet bercerita pada keluarga Dodit bahwa Mimin gak akan pergi dari rumah karena arwahnya sudah menyatu.
Begitu juga dengan arwah-arwah lain yang tewas di penjara karena dituduh maling kayu. Bapak pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Film ini ditutup dengan Dodit yang akhirnya diantarkan ibu untuk belanja mobil Tamiya. Namun entah mengapa mbak-mbak yang jaganya menatap Dodit dengan cara yang mengerikan. Sekian alur cerita film Rumah Dinas Bapak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar. Like kalau suka videonya dan subscribe BST Movie Recap untuk hiburan seputar perfilman. Sampai jumpa di video berikutnya.